حي على الفلاح. Ketika ada upaya untuk melepaskan ajaran Islam tentang khilafah, seolah-olah ini adalah merupakan pemahaman dan ini bukan merupakan ajaran Islam. Lebih khusus lagi, kemudian ada yang menyatakan bahwa ini adalah versi atau ala Hizbut Tahrir misalnya. Maka perlu diketahui apa yang dinyatakan oleh Al-Alamah Al-Qadhi Syekh Taqiyuddin Ar-Rahmani rahimahullah di dalam kitab-kitab beliau itu bukan hal yang baru, bukan hal yang tiba-tiba beliau rumuskan tanpa ada background pemikiran ulama atau marji atau referensi yang ditulis oleh ulama-ulama di masa lalu. Jika ada yang mengatakan begitu, maka kita justru patut kasihan karena itu menunjukkan miskinnya literasi atau bacaan. Coba kita perhatikan di kalangan mazhab Syafi'i sendiri. Sebut saja misalnya ketika kita menggunakan referensi baik itu kitab Al-Minhaj yang ditulis oleh Imam Nawawi maupun kitab Ar-Raudhah atau yang lebih besar lagi kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab misalnya, kita akan menemukan khususnya di bab tentang Qitalul Baghi, bagaimana memerangi bughat, pembahasan tentang Al-Imamah wa Qitalul Baghi itu ada di situ. Nah, Imam Nawawi kemudian menjelaskan tentang ungkapan yang disebutkan terkait dengan istilah imam, karena juga ada yang mengatakan, bukankah yang dikatakan ini adalah imam, bukan khilafah, bukan khalifah. Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitabnya, ya juzu ayyuqala, boleh untuk disebut lil imami, untuk imam itu al khalifatu au amirul mukminin. Imam itu boleh disebut dengan menggunakan kata khalifah atau amirul mukminin. Di dalam kitab yang lain, Imam Nawawi juga menjelaskan al-imamatu wal khilafatu wa imaratul mukminin mutaratifah. Imamah, khilafah, dan imaratul mukminin itu sinonim. Oleh karena itu, kalau kita membaca kitab Rawdatul Thalibin wa Umdatul Muftin ya Imam Nawawi, kita akan temukan di situ kadang-kadang digunakan kata imamah, kadang-kadang digunakan kata khilafah, kadang-kadang digunakan kata imam, kadang-kadang digunakan kata khalifah. Itu karena maknanya sama. Tetapi yang menjadi soal adalah ketika ada orang-orang belakangan yang kemudian berusaha untuk menegasikan sistem khilafah ini, seolah-olah ini bukan sistem Islam, seolah-olah ini bukan ajaran ulama di masa lalu atau apa yang dibahas oleh ulama-ulama di masa lalu, maka kemudian mereka memanipulasi teks dengan mengatakan bahwa yang dibahas itu bukan khalifah, yang dibahas itu adalah imam, yang dibahas itu bukan khilafah, yang dibahas itu adalah imamah. Ini adalah menunjukkan miskinnya literasi. Nah, karena itu kalau kita juga merujuk di dalam, bahkan ketika ada yang mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Al-Qahir Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Farq Bainal Firaq itu bahkan menjelaskan Ar-Ruknu Ats-Tsani Asyar, rukun yang ke-12 bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah terkait dengan mengakui wajibnya wujubu nasbil imamah awal imam wal khalifah awil khilafah. Jadi kewajiban untuk mengangkat imam atau khalifah atau khilafah dan imamah tadi itu dijadikan sebagai salah satu rukun yang ke-12 bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya ketika seseorang itu mengklaim sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tetapi dia tidak mengakui rukun yang ke-12 ini sebagai perkara yang wajib untuk mereka tegakkan, maka mereka tidak layak disebut sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Itu clear di dalam kitab Al-Farq Bainal Firaq. Tetapi meskipun kalimat di dalam pembukaannya begitu jelas, karena di dalam bagian
isi itu tidak digunakan kata khilafah, tapi yang digunakan adalah kata imamah. Di situ digunakan kata imam, tetapi tidak digunakan kata khalifah. Maka kemudian ini ditafsirkan seolah-olah yang dimaksud itu bukan khilafah, seolah-olah yang dimaksud itu bukan khalifah, tapi yang dimaksud itu adalah imam dan imamah. Dan seolah-olah antara imam, imamah dengan khalifah dan khilafah itu berbeda. Ini juga sekaligus menunjukkan ketidakmampuan di dalam menjangkau literasi yang disebutkan oleh ulama-ulama di masa lalu. Nah, yang kedua, apakah ulama-ulama di masa lalu mereka tidak membahas persoalan itu? Jelas keliru. Imam Al-Mawardi yang hidup pada zaman Khilafah Abbasiyah menulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, dan imam yang lain seperti Al-Farra juga menulis kitab tentang judul yang sama, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Mereka ini membahas tentang suluk-beluk pembahasan tentang khilafah ini, hukum-hukum tentang pemerintahan ini. Kalau Al-Farra itu madhabnya Hambali, maka Imam Al-Mawardi itu madhabnya Syafi'i. Dan ini yang juga menjadi referensi yang kemudian digunakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya, baik itu dalam kitab Al-Minhaj maupun kitab Ar-Rawdah maupun dalam kitab Al-Majmu'. Karena itu pembahasan ini ada di dalam kitab mereka. Ketika misalnya ada pembahasan baru yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin Nahbani rahimahullah dalam kitabnya Nidamul Hukm, atau di dalam pembahasan kitab saksi yang kedua tentang misalnya Thariqatun Nasbil Imam atau metode pengangkatan imam. Di situ atau Nasbul Khalifah, di situ disebutkan al-bai'ah. Seolah-olah ini adalah perkara yang baru dan perkara ini seolah-olah tidak pernah dibahas oleh ulama sebelumnya. Keliru sekali. Imam Nawawi maupun Imam Al-Mawardi dalam kitab masing-masing sudah membahas itu. Bahkan Imam Nawawi di dalam kitabnya Ar-Rawdah itu menjelaskan bahwa Thariqatu Nasbil Imam salah satu metode untuk mengangkat imam itu ada 3. Yang pertama adalah al-bai'ah, yang kedua itu adalah al-istikhlaf, dan yang ketiga adalah al-qahru wal ghalabah. Nah, Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah hanya menyebut 2 metode, yaitu al-bai'ah dan al-istikhlaf. Bai'at dan penunjukan atau wilayatul ahdi putra mahkota. Pembahasan ini bedanya kalau Imam Al-Mawardi maupun Imam An-Nawawi tadi tidak membedakan mana thariqah, mana uslub, maka justru Al-Allamah Asy-Syaikh Taqiyuddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya itu mampu merumuskan bai'at itu thariqah. Karena itu fix semua pengangkatan khalifah tidak mungkin dan tidak bisa dinyatakan sah kecuali dengan bai'at. Adapun yang disebut di dalam pembahasan tadi dengan istikhlaf atau al-qahru wal ghalabah oleh Imam Nawawi tadi itu kalau boleh dimasukkan itu masuk di dalam kategori pembahasan teknis atau usul. Ketika Abu Bakar menunjuk Umar dengan istikhlaf, maka Abu Bakar punya cara, dan bukan itu yang kemudian menentukan Umar menjadi khalifah. Yang menentukan Umar menjadi khalifah tetaplah bai'at setelah Abu Bakar meninggal. Begitu juga ketika Umar memilih 2 pendekatan. Kata Umar bin Khattab, laulam astakhlif, kalau aku tidak menunjuk pengganti, fa inna Rasulullah lam yastakhlif, karena Rasulullah tidak menunjuk pengganti. Walau astakhlifu, kalau aku menunjuk, fa inna Abu Bakar qad istakhlafa, karena Abu Bakar telah menunjuk. Umar kemudian menggunakan 2 pendekatan ini, antara menunjuk dan tidak menunjuk. Maka dikumpulkanlah 6 orang berdasarkan usulan dari Abdullah bin Abbas. Dan 6 orang ini kemudian diberikan kewenangan karena Umar merasa 6 orang inilah yang layak. Kemudian 6 orang ini dipimpin oleh seorang Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman bin Auf salah satu di antara mereka. Dan akhirnya kemudian terpilihlah satu di antara mereka, Utsman bin Affan. Ini semuanya kalau kita merujuk kepada konteks tadi itu adalah bagian dari istikhlaf meskipun caranya agak berbeda. Ini persoalan usul. Nah, begitu juga apa yang kemudian dilakukan oleh Muawiyah yang kemudian dibahas oleh Imam An-Nawawi dengan istilah al-qahru wal ghalabah tadi. Al-qahru wal ghalabah artinya Muawiyah mendapatkan kekuasaan itu dengan cara merebut dari Ali bin Abi Thalib pada waktu itu dianggap belum sah kekuasaannya sampai kemudian mendapatkan bai'at. Kapan Muawiyah mendapatkan bai'at? Pada saat itulah kekuasaannya dinyatakan sah. Pembahasan ini juga dibahas oleh Al-Allamah Syekh Taqiyuddin Nahbani rahimahullah di dalam kitabnya Nidamul Hukmi, dan itu masuk di dalam pembahasan hukum tasallum
artinya kekuasaan yang didapatkan dengan melalui kudeta. Kekuasaan ini seperti kasus Muawiyah itu kemudian dinyatakan sah ketika dalam kasus ini Al-Hasan yang mendapatkan baiat ketika itu menyerahkan kekuasaannya dengan membaiat Muawiyah. Pada saat itu terjadilah apa yang disebut dengan Amul Jamaah, tahun rekonsiliasi. Dan ketika tahun rekonsiliasi terjadi, selesai sudah persoalan. Tidak ada lagi istilah al-qahru wal ghalabah karena sudah dianggap sah. Dan kapan Muawiyah mendapatkan pengesahan sebagai seorang khalifah? Ketika mendapatkan baiat. Kesimpulannya apa? Baiat merupakan metode, adapun yang lain-lain tadi kita bisa sebut sebagai usul. Tetapi pembahasan ini oleh Setaki dirinci begitu detail. Meskipun oleh Imam Al-Mawardi maupun Imam Nawawi tadi itu dijadikan satu. Begitu juga ketika bicara tentang syarat pengangkatan seorang khalifah. Kalau Imam Al-Mawardi maupun Imam An-Nawawi tidak memilah-milah, maka dalam hal ini Imam Al-Allamah Syekh Taqiyuddin Al-Albani rahimahullah itu ada dua. Ada yang disebut dengan syurut iniqat, yaitu syarat yang menentukan kapan orang itu sah pengangkatannya, dan yang kedua adalah syurut afdaliyah, yaitu syarat keafdalan. Isu khalifah itu mustahid, isu Quraisy, isu misalnya syaja'ah keberanian, itu terkait dengan soal syurut afdaliyah. Itu diakomodir oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Taqiyuddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya. Tidak dinafikan, tetapi diposisikan bukan sebagai syurut iniqat, syarat yang menentukan sah dan tidaknya. Buktinya apa? Imam Nawawi sendiri dalam kitabnya Rawdatul Talibin wa Uqdatul Muftin menyatakan kalau seandainya Quraisy itu tidak ada, maka bisa dicarikan dari keturunan Ismail yang lain. Kalau sampai tidak ada, maka bisa orang non-Arab. Artinya apa? Berarti itu bukan merupakan syarat iniqat. Clear. Itulah yang saya ingin sampaikan. Pentingnya kita memiliki literasi, pentingnya kita memiliki kemampuan untuk menjangkau banyak literasi agar kemudian kita tidak menjatuhkan vonis yang salah, bahkan kemudian sesat menyesatkan umat Islam, dan kemudian kita akan kelak diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kaji Islam, mari kita pahami Islam dengan sebenar-benarnya, dengan amanatul ilm, karena itulah yang akan menyelamatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.